Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan instruksi Presiden terkait dengan pembangunan jalan daerah yang merupakan bagian dari pelaksanaan revisi Undang-Undang Jalan. Untuk mengetahui sebenarnya apa urgensi dari Inpres ini dan bagaimana DPR RI akan melakukan fungsi pengawasannya dari implementasi Inpres ini, saya akan langsung menanyakan kepada salah satu anggota Komisi 5 DPR RI yang sudah hadir bersama saya, yakni Bapak Sumail Abdullah yang merupakan anggota dari fraksi Gerindra untuk daerah pemilihan Jatim 3. Baik Pak, jadi sebenarnya apa urgensi dari Inpres ini Pak? Pertama begini, bahwa pada saat rapat penting kita sudah bahas dengan mitra kerja, dengan Menteri PUPR, bahwa di daerah-daerah itu masih banyak membutuhkan sentuhan-sentuhan kaitannya dengan dana-dana langsung dari APBN. Walaupun selama ini secara bertingkat kan ada APBD tingkat 2, APBD tingkat 1, namun demikian masih banyak sekali fasilitas-fasilitas umum kaitannya dengan jalan yang masih perlu perbaikan dan pembenahan. Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa pembangunan jalan daerah ini akan menggunakan APBN. Seperti apa sebenarnya kategori jalan yang akan diperbaiki dengan dana APBN ini Pak? Undang-undang tersebut menjelaskan kepada Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 yang kita tetapkan bersama pemerintah memberikan kewenangan untuk intervensi baik jalan antar kabupaten, ya, artinya yang selama ini menjadi kewenangan provinsi, antar desa yang selama ini menjadi kewenangan kabupaten, dan APBN itu langsung bisa masuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana perbaikan jalan tersebut. Dan ini sangat ditunggu oleh masyarakat luas, tidak hanya di dapil saya kira hampir di seluruh Indonesia, di mana jalan-jalan yang membutuhkan sentuhan dana langsung dari APBN itu akan segera terrealisasi. Maka kita sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian PUPR yang saya dengar kabarnya hari ini ada di Kementerian Keuangan untuk segera ditindaklanjuti sehingga bisa kemudian masyarakat yang menginginkan membutuhkan jalan itu bagus, nyaman, aman bagi tersegera transportasi daratnya itu segera terselenggara dengan sesegera mungkin. Terkait dengan kondisi jalan di daerah saat ini, seperti yang Bapak kemarin kan telah melakukan kunjungan, yang Bapak lihat seperti apa kondisi jalan di daerah Pak? Ya memang banyak sekali jalan-jalan yang rusak hari ini kan. Dan kalau jalan-jalan nasional sih saya melihat bahwa sudah mulai dilakukan pembenahan-pembenahan di tahun kemarin. Ini kan sudah mulai masuk penganggaran 2020-2023 yang saya kira mungkin juga akan dilakukan pekerjaan melalui lelang-lelang yang akan segera dilaksanakan di level provinsi, ya, karena kalau di jalan dan jembatan itu di daerah sudah ada namanya BP2JK, satu badan yang bertanggung jawab langsung terhadap unit pelaksanaan lelang di daerah. Dan saya kira kalau di daerah ada beberapa yang khususnya jalan nasional, ya, itu sudah dilakukan perbaikan-perbaikan kalau di dapil saya. Namun kemarin saya juga jalan ke Jambi, itu jalan nasionalnya sangat rusak parah karena para penambang itu yang seyoknya ya tidak boleh melewati jalan-jalan nasional diperuntukkan untuk umum, mereka melewati jalan nasional, dan kami menyatakan kepada masyarakat dan stakeholder, pemerintah kabupaten dan provinsi untuk segera menyetop itu, dan penambang harus punya jalan khusus guna menghindari kerusakan, dan kita menjamin keselamatan bagi pengguna jalan yang lain, utamanya masyarakat. Dan nih Pak, bagaimana nih Komisi 5 akan melakukan pengawasan dari implementasi Inpres nanti ke depannya Pak? Tentu begini, kami selalu menyarankan, ya, dan kemudian menyampaikan agar jalan-jalan yang akan kita bangun itu memenuhi standar mutu. Standar mutu itu berhubungan dengan lebar jalan, rencana pemanfaatan, konstruksi dan lain sebagainya. Terus kemudian juga besaran anggaran dan berapa realisasi lelang. Jangan sampai kemudian misalkan satu hal yang selama ini terjadi anggarannya 100% ditawar 40%. Ya tidak melanggar sesuai, akan tetapi dari kesesuaian harga dan kelayakan mutu saya kira kita wajib pertanyakan itu. Dari sisi anggaran demikian kami lakukan pengawasan. Ya.
Terima kasih ya Terima kasih. Bapak. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Sumail Abdullah terkait dengan Inpres pembangunan jalan daerah. Tadi juga disampaikan oleh Pak Sumail bahwa memang Inpres ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat mengingat memang jalan di daerah ini mengalami kerusakan yang cukup parah dan tidak layak, dan ini akan ditakutkan akan mengakibatkan ketidaknyamanan dan juga keamanan yang tidak baik bagi masyarakat. Tadi juga disampaikan bahwa DPR RI akan terus melakukan pengawasan ke depannya terkait dengan Inpres pembangunan jalan ini agar pembangunan jalan sesuai dengan standar yang berkualitas. Dan itu laporan saya terkait dengan Inpres pembangunan jalan daerah. Saya Nazia dan juga Aang melaporkan untuk TVR Parlemen.